Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Kabupaten Siak yang saya sayangi, masyarakat Riau, masyarakat Indonesia yang saya hormati. Saya sekarang berada di belakang miniatur pipa angguk di depan gate-nya PTBSP Zamrud, karena saya tetap pada angan-angan segera karyawan staf PTBSP yang ada di Pekanbaru berkantor pusat di sini, dan mereka sarapan pagi di Kecamatan Dayun dan siang mereka makan siang di beberapa restoran di sekitar kecamatan ini. Mereka belanja kebutuhan harian dan sholat Jumat, mengimpakkan sedekah mereka di beberapa masjid di lingkungan ini, yang berdampak kepada peredaran uang di wilayah ini meningkat, dan itu akan berdampak positif terhadap perkembangan ekonomi masyarakat di grassroots. Luar biasa, insya Allah, karena perpindahan ini tidak perlu para stakeholder Kabupaten Siak ini meminta izin dari ASDM atau PT Migas. Bapak, Ibu, saudaraku yang saya muliakan, saya sedang mengajak kita semua menunggu dibukanya pendaftaran calon direktur PT SPE yang akan mengelola proyek drilling untuk khususnya di kawasan PT BSP. Sebenarnya para direktur ini, PT SPE ini mengelola dua bisnis. Pertama, mengelola langsung drilling karena mereka dapat proyek memenangkan tendernya, atau karena mereka kalah tender dimenangkan oleh perusahaan lain, mereka menyewakan rig mereka kepada perusahaan pemenang. Jadi ada dua bisnis utama, di samping ada bisnis lainnya. Nah, maka apa yang persyaratan secara umum harus dipunyai oleh kandidat direktur PT SPE? Tentulah education-nya berlatar belakang keilmuan di bidang teknik perminyakan dan pertambangan di berbagai university di dalam maupun di luar negeri, tidak ada masalah. Kemudian beliau harus memahami dasar-dasar operasional pengeboran drilling, jenis-jenis rig baik yang on-source maupun off-source, baik dalam spesifikasi maupun tingkat aplikasinya. Kemudian beliau harus menguasai ilmu tentang standar keselamatan dan lingkungan HASSE berkelas tinggi. Kemudian menguasai standar internasional seperti ISO 45001, ISO 14001, dan regulasi keselamatan operasi pengeboran misalnya api dan sopot. Mereka juga harus memahami manajemen perawatan logistik, berat maintenance, dan suku cadang peralatan besar. Tentu yang tidak kalah adalah mereka harus menguasai undang-undang tentang migas, undang-undang minerba, kontrak bagi hasil PSC, perizinan dan perpajakan sektor hulu. Dan mereka harus memahami faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan sewa rig seperti harga komoditas minyak, gas dan batu bara, juga resiko geopolitik. Kemudian diharapkan calon ini punya pengalaman dalam exposure di perusahaan drilling, kontraktor, dan operator migas atau sektor pertambangan, berpengalaman mengelola, menyewakan aset berat, heavy equipment, dan berpengalaman menangani incident operational emergency response management, kontraktor teknik, berpengalaman bernegosiasi tentunya dengan perusahaan migas multinasional dan kontraktor pengeboran. Yang tak kalah penting adalah beliau ini harus punya sikap tegas terhadap prinsip safety first mindset dan memiliki kompetensi dasar manajemen BUMD dan aset infrastruktur. Kita undang Bapak, saudaraku, anak muda, anak Kabupaten Siak, anak Riau, anak Indonesia yang punya kompetensi yang saya sebutkan secara umum ini, segeralah siap-siap. Pansel akan nanti mengumumkan, dan kami masyarakat Kabupaten Siak menjamin akan mengawal proses rekrutmen ini
agar pansel bekerja profesional, tidak menculasi hasil. Itu yang kami akan kawal. Jangan khawatir, kita bersainglah secara fair, secara profesional. Kita akan mencari calon yang terbaik untuk menjadi direktur PT SBI ke depan. Kemudian saya berterima kasih ada masukan dari saudara kita yang dalam 3 bulan terakhir ini saya membuat video tersebarkan juga ke TikTok yang hampir dilihat oleh 378.000 pemirsa. Di antara itu ada yang berkomentar, Pak, mengapa you terlalu concern terhadap kondisi negeri ini dan beberapa hal yang menyangkut BUMD. Saya bilang, saya yakini adik-adik saudaraku yang bertanya ini tentulah mungkin belum mendapatkan informasi lengkap tentang bagaimana sejarah negeri ini setelah kita mendapatkan otonomi daerah. Seperti hal pertama, kondisi kita masih seperti fasilitas kecamatan dengan struktur gambut yang dalam, ke Pekanbaru harus naik 2 kali peri, dan fasilitas lain yang minim. Kita bersama-sama para senior, ada Pak Arwin sebagai bupati, ada senior lain, ada Pak almarhum Pak Eden Runus sebagai ketua DPR. Semoga Allah memberi tempat yang mulia di sisi beliau karena beliau telah banyak berbuat untuk negeri ini. Ada para satgas senior yang sudah pensiun tapi masih sehat seperti sekarang, Pak Wan Bukhari dan kawan-kawan yang lain. Ada di tingkat pejabat vertikal, ada Kanda Abu Bakar SH, dulu Kajari Siak, anak asli Siak yang luar biasa dedikasinya terhadap negeri tempat kelahirannya, luar biasa, sekarang masih sehat. Ada Pak Maizer, sekarang ke Kanwil PAS di Provinsi Riau. Dan ada kita anggota dewan, ada saya, ada Pak Inas Gunawan, ada Adinda Ipan Gunawan, dan ada yang lain. Kita berjuang, bukan hanya sekedar uang saat itu. Kita berjuang waktu, tenaga, pikiran, dan lain-lain. Saat itu kalau kita pergi ke Jakarta berjuang, kita berhari-hari tidur, menginap di DPR RI, kita setiap hari tongkrong dari pagi sampai malam ke departemen, mau ketemu sama Pak Menteri. Nggak ada pakai SMS, nggak ada pakai WA, nggak mau kita, karena tidak efektif. Itu yang kita lakukan. Apa yang kita hasilkan? Beberapa proyek fundamental yang sekarang dirasakan oleh masyarakat dan kita bangga. 3 jembatan selesai. Kita membangun lebih 8.000 kebun sawit rakyat tersebar di beberapa kecamatan. Bapak tanya kepada kepala desa, berapa meter saya minta untuk jatah pribadi saya dari dahan yang 8.000 itu? Insya Allah tak ada. Itu rakyat. Kita bangga. Kemudian ini dari Kaltek pindah ke Pertamina, kemudian ke BOB sampai ke PSP. Luar biasa, kita datangkan orang sampai berdemo. Kemudian kita bebaskan terpadu 5.000 lebih hektar kawasan KTP. Ini bagian daripada pekerjaan-pekerjaan besar yang dulu kita kerjakan. Nah, bila kita lihat generasi penikmat melakukan hal-hal yang menyayat hati, membuat apa yang sudah kita buat ini yang tidak seperti dibagusin, malah dihancurkan. Kita terpanggil untuk mengkritisi, memberi masukan, mengawasinya. Dan itu secara tiba-tiba saja kita lakukan karena itu panggilan. Seperti ke orang azan saja, Pak. Kita akan lakukan. Seorang orang muazin bila waktu masuk waktu sholat kita azan, tak mungkin saya datang ke tetangga tanya, tetangga saya mau azan, you terasa tidak enak? Nggak mungkin. Atau tuh yang tetangga bilang, Pak Rizal, you kalau azan telinga kau pedes, ya berdosa kamu orang. Itulah Pak, kita akan lakukan terus itu. Nah, ini saya lillahi ta'ala kemana-mana, sewa mobil, aku beli minyak sendiri, Pak Allah pasti ganti, saya yakin itu. Dan luar biasa, kadang-kadang saya isi minyak, Pak, ada orang, Pak Rizal, Pak jangan usah bayar, di belakang udah ada yang bayar. Sebenarnya saya tak begitu kenal. Begitu juga dengan kalau saya duduk di kedai kopi, tiba-tiba saya dibayarin. Dia luar biasa, Pak. Itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Mari kita bersama-sama menjaga yang sudah ada, negeri yang kita cintai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.